Saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang terlihat remeh, namun sebetulnya punya makna yang mendalam, yaitu apakah manusia membutuhkan Tuhan? Dengan cepat kita akan menjawab, ya manusia pasti dan harus butuh Tuhan. Namun kalau saya lanjutkan pertanyaannya, apakah manusia membutuhkan Tuhan selalu? Nah, jadi mulai kita harus kritis dengan pertanyaan ini. Mengapa? Contohnya, apakah manusia membutuhkan Tuhan ketika dia sedang menggunting kuku? Apakah manusia membutuhkan Tuhan ketika sedang menggaruk-garuk kepalanya? Apakah manusia membutuhkan Tuhan ketika dia mengedipkan matanya? Nah, disinilah masalah saya dengan kata butuh. Karena butuh itu bersifat temporal namun juga parsial. Temporal artinya dia sementara waktu. Contohnya, kita membutuhkan sekelompok tukang untuk menyelesaikan sebuah bangunan. Ketika bangunan selesai, ya sudah, kita nggak butuh tukang lagi. Kita butuh arsitek untuk menggambar sebuah gedung misalnya. Namun ketika sudah selesai gambarnya, kita terima gambarnya, ya sudah, arsitek itu tidak perlu lagi kita butuhkan. Sehingga kebutuhan bersifat temporal. Pekerjaan selesai, maka kebutuhan pun juga selesai. Kita beralih pada kebutuhan yang berbeda misalnya. Nah, sifat temporal ini berbahaya karena dengan demikian Tuhan seakan-akan datang dan pergi dalam kehidupan kita. Kita butuh, kita panggil, lalu kita usir. Tanda kutip, kita usir dengan halus gitu ya. Saya sudah selesai kebutuhan kita, maka kita beralih kepada yang berbeda. Ini sifat yang pertama, dia temporal. Yang kedua adalah parsial, artinya sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong saja. Contohnya, kita makan, kita manusia butuh makan, kita makan, namun kemudian ketika sudah kenyang, kita nggak lagi butuh makanan. Kita menunggu sampai kita lapar lagi, baru kita makan lagi. Tapi ada yang bilang, tapi kan kita butuh Tuhan seperti manusia bernapas. Betul, namun toh kita bisa menahan nafas kita untuk 1 menit, 2 menit, mungkin 10 menit, saya nggak tahu gitu ya rekor terbanyak berapa. Namun ada sepersekian detik, sepersekian menit, di mana kita merasa dan mungkin tidak butuh Tuhan kalau itu yang menjadi cara berpikir kita. Dalam bahasa yang berbeda, seringkali disebut dengan God of the Gap, Tuhan yang sekedar mengisi celah-celah relung-relung yang ada dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa, kita panggil bantuan. Nah, disinilah kata butuh itu menjadi berbahaya. Dia sekedar mengisi bantuan-bantuan yang sifatnya temporal dan parsial. Untuk itu saya mengusulkan untuk mengatakan bahwa kita tidak sekedar butuh bantuan, namun kita juga adalah sebuah kemestian hidup bersama dengan Tuhan itu. Sebuah kemestian, bukan sekedar kebutuhan. Kita ingat betul bagaimana Yesus ketika dia mau lahir gitu ya, malaikat mengatakan bahwa engkau harus menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita di dalam kitab Matius. Dan seperti itulah sebetulnya kita harus memperlakukan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan seperti hubungan kebutuhan yang sifat temporal dan parsial, namun seperti sebuah kemestian. Allah yang bersahabat dengan manusia, Allah yang senantiasa berada bersama dengan kita. Dengan kata lain, bukan kita yang mengundang, membutuhkan dia, kemudian kita, oke, saya sudah selesai dengan bantuanmu, terima kasih. Lalu kita seakan, ya silahkan pergi sedikit gitu ya. Bukan, namun dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Untuk itu, usul saya adalah bagaimana kalau kita mengubah kata butuh itu dengan, ya Tuhan, tinggallah bersama dengan kami senantiasa. Tuhan, melangkahlah bersama dengan kami senantiasa. Tuhan, kiranya Engkau boleh membimbing kami senantiasa. Dari awal hingga akhir kehidupan kami. Bukan bicara mengenai Allah sebagai sang pemuas kebutuhan. Tidak bicara mengenai Allah sang pengisi kebutuhan yang sementara dan temporal itu. Namun Allah yang senantiasa hadir dan tak pernah alfa dalam kehidupan kita. Ingat, dia alfa dan omega. Dia tidak datang dan pergi. Dia tidak per paket pekerjaannya. Namun the whole package, the whole life. Our whole life, Tuhan berada bersama dengan kita. Sehingga deskripsi atau pertanyaan video ini cukup menantang memang. Do we need God? Think again.
kita tidak butuh, namun kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan kita. Tentu kita butuh, namun kata butuh perlu secara hati-hati kita artikulasikan. Sehingga jangan sampai Allah sekedar datang dan pergi per paket dan per proyek. Dia seluruh hidup kita. Mari kita refleksikan itu pada hari ini. Kini, saudaraku boleh berdoa secara pribadi, nanti akan ditutup dalam doa bersama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini kami mencoba melihat kembali hubungan kami kepadamu bersama dengan Engkau. Bahwa kami tidak melihat Engkau sebagai pemuas kebutuhan, namun Engkau sebagai Allah yang bersahabat dengan manusia. Allah sebagai sang sobat yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Allah yang melangkah bersama dengan kami setiap hari. Untuk itu ya Tuhan, kiranya hari ini kami memulai atau menjalani hari-hari kami dengan satu keyakinan. Allah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami itu senantiasa bersama-sama dengan kami. Apapun kejadiannya, apapun paketnya, apapun babak kehidupan yang kami alami, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.